menimbulkan gejala ringan dan tidak atau bahkan tidak bergejala, COVID-19 varian Omikron tidak bisa dianggap remeh. Jika ledakan kasus terjadi seperti gelombang kedua tahun lalu, ini akan mempersulit untuk memutus penularan. Sementara penularan yang masif akan meningkatkan potensi keparahan dan kematian pada kelompok rentan. Lalu bagaimana langkah efektif untuk menghadapi ancaman gelombang Omikron? Pagi ini kita akan membahasnya secara daring bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, ada Virolog Universitas Udayana, Profesor I Gusti Ngurah Kadek Mahardika, dan ada juga Sosiolog Bencana dari Nanyang Technological University Singapura, Mas Zulfikar Amir. Selamat pagi, Mas Zulfikar, Prof. Kadek, dan juga Bang Charles. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir bersama kami secara daring. Kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari pemerintah, khususnya dari Menteri Kesehatan tadi, bahwa penularan atau transmisi Omikron ini lebih tinggi dari Delta. Namun apa yang harus kita pahami? Saya ke Prof. Kadek terlebih dahulu. Apa yang harus dipahami di balik kata-kata ini agar jangan sampai kita juga terlalu lengah begitu, mengingat bahwa bahayanya tetap besar meskipun banyak yang kita ketahui tidak bergejala atau bergejala ringan. Ya, Mas Timi. Jadi pertama saya harus katakan bahwa sudah tidak ada yang mampu dilakukan lagi untuk mencegah penularan. Dengan sekarang jumlahnya 414 sudah teridentifikasi di Indonesia dari varian Omikron ini, maka sudah cukup itu akan menyebar luas di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, Mas Timi, sekarang ini per hari ini itu data genom yang masuk ke database internasional itu 90% adalah Omikron. Jadi sudah luar biasa luar biasa dominan di dunia. Delta itu hanya tinggal 10%. Nah, yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa saya berharap ya secara virologis ya secara saintifik saya berharap bahwa ini pattern atau pola yang terjadi 100 tahun yang lalu di mana virus ganas itu dominasi virus ganas diganti oleh virus yang kurang ganas. Ini harapan kita. Jadi virus ini sudah cepat menyebar, sudah terbukti Omikron memang cepat menyebar. Kemudian tinggal yang kedua bisa dibuktikan bahwa virus ini memang kurang ganas. Nah, kalau sudah demikian maka sekali lagi kita harus menunggu dulu. Sementara menunggu data valid bahwa virus ini memang tidak ganas, kita harus tetap dengan prokes dulu, dengan ketat dulu, dan seperti tadi himbauan Presiden jangan keluar, ditahan dulu deh. Apalagi hanya sekedar pergi naik ke balon udara misalnya, seperti itu kita tahan dulu deh. Jadi itu. Jadi pada hemat saya Bang Timi, bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan lagi untuk menekan laju Omikron. Nah, sekarang bagaimana dengan risiko rumah sakit dan risiko kematian? Saya ingin menyampaikan bahwa pertama pemerintah mestinya sudah merevisi yang disebut dengan data keberhasilan penanggulangan COVID, tidak lagi kasus. Kasus tetap dilacak untuk mengetahui peta yang sebenarnya. Tetapi indikator utama mestinya adalah tingkat hunian rumah sakit dan jumlah kematian. Nah, tingkat hunian rumah sakit karena apa? Yang disebut pandemi yang berbahaya adalah jika sistem kesehatan kewalahan. Kalau sistem kesehatan tidak kewalahan, artinya orang terinfeksi tapi kemudian cenderungnya kemudian ringan-ringan saja, maka apalagi OTG, maka itu tidak ada pandemi lagi. Jadi itu. Jadi intinya sekarang adalah maka pada hemat saya pemerintah mestinya satu merevisi definisi gelombang. Jadi sekarang ini dunia memang semua mengalami gelombang yang luar biasa hebat. Per hari bahkan WHO mencatat 3 juta kasus per hari. Tetapi tingkat kematian trennya turun atau bahkan stabil rendah. Ini sesuatu yang menggembirakan sebenarnya. Nah, sekarang tentu di samping tadi, di samping merevisi definisi penanggulangan COVID yang sekarang akurat per hari ini, saya kira kemudian yang kedua adalah tentu pemerintah mempunyai tugas tetap segera menyiapkan rumah sakit jauh lebih baik dari gelombang sebelumnya, sehingga orang yang kemungkinan kena Omikron itu tertangani dengan baik secara dini dan tingkat kesembuhan akan
jauh lebih baik. Itu saya Oke. kira tugas pemerintah. Saya kira itu komentar Baik. saya, Mas Timi. Prof. Karik, tadi Anda membandingkan dengan data histori, bagaimana dunia juga pernah mengalami pandemi sebelumnya gitu. Ya, Kalau melihat ya, data histori dan membandingkan dengan waktu maupun tadi ya, mengenai apa gelombang-gelombang yang terjadi, apakah di ya. titik ini memang itulah ke depannya begitu? Bahwa kita mungkin saja melihat varian lainnya, tapi itulah ke depannya biasanya variannya memang akan, lebih ringan dan akhirnya menjadi endemi dan akhirnya menjadi sebuah flu yang selama ini kita kenal. Apakah sudah menuju ke sana kah atau masih ada ancaman, kemungkinan varian ini pun atau muncul varian baru yang sama parahnya dengan Delta atau bahkan lebih buruk lagi, dampaknya? Ya, Bang Timi, kita ada prinsip. Jadi sejarah selalu mengulang dirinya sendiri. Mhm, 100 tahun yang lalu itu pandemi yang luar biasa hebat, di mana korban adalah 5% penduduk dunia mmm, pada saat itu. Jadi sampai 5% penduduk dunia korbannya, seluruh dunia itu berakhir dengan dua hal. Yaitu pertama, banyak orang yang sudah terpapar dan sembuh atau tidak sakit dan akhirnya kebal. Yang kedua adalah virus itu berubah menjadi virus yang kurang ganas, menjadi mhm, flu musiman. Syaratnya dua. Untuk menjadi flu musiman itu syaratnya dua. Ada virus musiman, satu harus cepat menyebar, Omikron sudah memenuhi syarat. mhm, Dan yang kedua harus menimbulkan gejala yang jauh lebih ringan kalau virologi sih mmm, mengatakan infeksinya di pernapasan bagian atas. Nah, oke, itu terjadi 100 tahun yang lalu. Sekarang kita tambah lagi dengan satu faktor yang tidak terjadi 100 tahun yang lalu adalah vaksin. mmm, 100 tahun yang lalu tidak ada vaksin. Sehingga dengan tiga hal ini, kalau 100 tahun lalu perlu 3-4 tahun untuk mengakhiri pandemi, saya berharap sekali tahun ini atau pandemi ini kita berakhir dengan hanya 2 tahun. Mudah-mudahan mestinya 2022 ini atau pertengahan paling lambat itu sudah dunia akan mendeklar pandemi sudah terkendali. itu kabar baik pertama saya dengar tahun ini sebenarnya terkait dengan dengan pandemi, Prof. Karik, dan senang mendengarnya dari ahli gitu. Saya ke, Bang Charles, kalau dari apa yang dilakukan, apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ini juga sebenarnya sangat melibatkan mengenai apa yang berlangsung di tengah masyarakat, keseharian aktivitas masyarakat juga. Apa sebenarnya yang harus, dilakukan baik dari sisi pemerintah ataupun dari sisi masyarakat juga yang bersiap untuk gelombang Omikron yang katanya akan, muncul pada awal Februari nanti? Ya, yang pertama kalau kita melihat apa yang terjadi di berbagai negara, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Kadek bahwa penularan varian Omikron ini memang sudah tidak terbendung lagi ya, Mhm, sudah masuk di Indonesia dan sudah menyebar, community transmission juga sudah terjadi. Kalau tadi angka resmi yang tercatat yang terdiagnosa ada 400 lebih, saya memiliki keyakinan mungkin di tengah masyarakat kita angkanya sudah jauh lebih tinggi. Namun mhm, tentu berita baiknya seperti yang disampaikan Prof. Tarik juga, ya gejalanya relatif cukup ringan. Saya kemarin mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan lebih dari 90%, 99 bahkan dari pasien Omikron yang terdiagnosa di Indonesia itu bergejala ringan atau tanpa gejala. Sehingga ini kabar baiknya ya. Tetapi sekali lagi, ya Omikron ini memang penularannya sangat tinggi. Bahkan ada yang membandingkan ini semenular campak ya. Sehingga kita pasti akan melihat angka penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ya, Delta ya. Kita mengacu pada data di Inggris misalnya atau di Amerika sekalipun, Afrika Selatan, angka penularan tertinggi itu bisa lebih dari 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat daripada angka tertinggi ketika Delta Delta, sedang ya. berkembang. Sehingga ya tidak heran kalau nanti dalam beberapa minggu ke depan bisa saja kita melihat angka penularan harian itu 100.000 atau Mhm, 150.000 per hari atau bahkan lebih. Bahkan ada lembaga yang memprediksi kita bisa melihat angka penularan lebih dari 300.000 ya, orang per hari di Indonesia. Nah, sekecil apapun itu persentase orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, tetapi ketika jumlah orang yang terinfeksi banyak, maka tetap ada risiko untuk membuat sistem pelayanan kesehatan kita menjadi kewalahan. Ya. mhm, Sehingga sekali lagi, kalaupun gejalanya ringan, dan mayoritas hampir semua mungkin tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, tetapi karena nantinya sepertinya penularan akan tinggi sekali, pemerintah tetap harus mempersiapkan infrastruktur pelayanan kesehatan yang memadai untuk bisa menampung, ya mudah-mudahan tidak banyak, tetapi apabila nanti dibutuhkan ya jumlah masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah ya, sakit untuk sebagai pasien COVID ya.
Yang kedua tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menkes, kita mendukung penuh ya upaya untuk bisa bukan mengalihkan tetapi memperkuat pelayanan kesehatan dari rumah ya. Apalagi kalau kita melihat mayoritas dari pasien tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit, maka yang diperkuat harus perawatan atau pelayanan kesehatan dari rumah atau tempat-tempat isolasi mandiri terpusat ya. Ini sudah pernah dilakukan ketika kita menghadapi varian Delta mungkin tahun yang lalu ya, ketika rumah sakit itu kewalahan ya, tenaga kesehatan juga tidak memadai untuk merawat jumlah pasien yang begitu banyak. Ya mungkin ada inovasi-inovasi baru dengan misalkan menggunakan telemedicine untuk bisa menjangkau pasien-pasien yang tidak mendapatkan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah ini tentunya harus kita gunakan kembali, kita tingkatkan lagi kualitas pelayanannya ya, karena kembali lagi kalau melihat apa yang terjadi di berbagai negara, kondisi peningkatan kasus hampir pasti akan terjadi gitu. Jadi sekali lagi ya pemerintah harus mempersiapkan dua hal ini. Yang pertama, Pasienkes harus siap untuk bisa menampung pasien. Dan yang kedua adalah memperkuat pelayanan kesehatan dari rumah. Nah, bagi masyarakat tentunya tidak perlu panik ya. Kembali lagi melihat data yang terjadi di berbagai negara dan data dari Kemenkes dari beberapa ratus pasien yang saat ini sedang dirawat, hampir semua bergejala ringan dan tidak bergejala. Dan tentu saja saya berharap seperti yang disampaikan oleh Prof. Adek tadi, bahwa varian Omikron ini bisa menjadi pintu masuk dari fase pandemi menjadi fase endemi. Ya, bahkan ada beberapa pakar kesehatan sudah mengatakan bahwa this could be the beginning of the end ya, bahwa ini bisa saja menjadi awal dari akhir pandemi ini. Yang mudah-mudahan ini bisa terjadilah, dan dalam waktu beberapa bulan ke depan dunia bisa beradaptasi dan betul-betul masuk ke era fase endemi gitu. Iya, saya yakin jutaan memegang harapan yang sama juga. Catatannya memang dari 114 kasus, hanya yang kita ketahui hanya 2 sebenarnya yang sedang, dan yang lainnya antara tidak bergejala atau sangat ringan, sehingga ini menjadi hal yang positif. Nah, saya langsung ke Mas Zulfikar. Kalau dari Anda sendiri melihatnya, apakah benar bahwa pandemi yang kemarin ini terasa sekali menjadi sebuah bencana? Saat ini kalau kita lihat angka-angkanya, kalau kita mendengar pernyataan dari apa yang disampaikan para ahli, termasuk Prof. Kadek tadi, bahwa ini sudah akan menjadi bagian dari hidup masyarakat dan bukan lagi sebuah bencana. Karena lagi-lagi tidak lagi mengancam nyawa yang besar seperti pada saat Delta dan lain-lain begitu, tapi menjadi salah satu yang mungkin saja kita alami, mungkin saja kita terjangkit, tapi bukan sesuatu yang membahayakan. Iya, Mas Moti. Jadi sebulan yang lalu saya masih berpikir cukup optimis bahwa dengan munculnya varian Omikron ini, sepertinya akan ada tanda di mana pandemi ini akan menuju ke endemi, di mana tingkat keganasan dari virus corona ini melemah. Ya. Tetapi sebulan setelah itu, dengan melihat data yang ada sekarang, saya mulai agak khawatir sebenarnya. Karena ketika kita bicara tentang tingkat keparahan yang dialami oleh mereka yang terinfeksi, sepertinya jauh lebih rendah dibanding Delta. Tetapi kita berhadapan dengan satu situasi yang penuh dengan ketidakpastian sebenarnya. Kita tidak pernah bisa meramal varian-varian yang akan muncul seperti apa, kemudian karakternya seperti apa, dan daya rusaknya seperti apa gitu. Dan saya khawatir bahwa kita akan mengalami hal yang sama selama setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi saya belum berani mendeklar bahwa pandemi akan menuju ke era endemi dalam waktu dekat, karena banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi memang secara patologis kalau kita lihat varian Omikron ini itu memiliki tingkat keparahan yang lebih kecil dibanding Delta. Tetapi dampak pandemi itu juga kan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, kondisi demografi. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, mereka mengalami tingkat hospitalisasi yang paling tinggi sepanjang pandemi terjadi. Ya, ada sekitar 100.000 lebih orang yang masuk rumah sakit. Begitu juga yang terjadi di beberapa negara lain, termasuk tetangga kita Australia. Ya, memang banyak hal yang perlu kita perhatikan, dan apa yang terjadi saat ini di Indonesia perlu kita cermati dengan baik. Kita tidak perlu menganggap remeh Omikron hanya karena tingkat keparahannya seperti itu biasa. Tapi kita bicara tentang satu peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan sama sekali. Nah, harapan saya pemerintah membuat semacam strategi yang bertahap dalam menghadapi gelombang Omikron yang
tidak dihindari lagi gitu. Akan terjadi. Cuma memang saat ini kalau kita lihat polanya adalah Indonesia itu seperti late comer ya. Jadi dia selalu gelombangnya itu selalu terjadi agak belakangan gitu. Ada keuntungannya karena kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi gelombang ini secara lebih baik. Tetapi keburukannya adalah kita cenderung menganggap enteng apa yang akan terjadi di depan. Ya. Dan karena itu mungkin kita harus bersikap hati-hati khususnya pemerintah dan masyarakat. Jadi saran saya pada saat ini walaupun memang gelombangnya belum terlalu tinggi, tetapi ada kecenderungan kenaikan kasus dan pemerintah sebaiknya memberlakukan strategi tracing yang lebih baik. Jadi rejim pelacakannya itu ditingkatkan lebih tinggi. Penularan yang lebih masif. Tetapi kalau misalnya ternyata penularannya sudah mencapai misalnya angka sekitar 4.000 per hari, baru kemudian kita bisa melakukan intervensi sosial, pembatasan beberapa aktivitas sosial. Oke. Nah, dan itu akan bisa kita lakukan untuk mengendalikan jumlah kasusnya. Nah, kalau misalnya sudah tembus angka 10.000, baru kemudian kita benar-benar mempersiapkan worst case scenario di mana rumah sakit dan sarana kesehatan harus siap untuk mengantisipasi itu. Oke, ini mungkin yang harus menjadi reminder kita atau warning begitu Mas Zulfikar ya, bahwa bisa saja kalau kita lihat reaksi terhadap Omikron ini bisa menjadi sesuatu yang seperti tadi dikatakan Prof. Kadek dan beberapa ahli, ini bisa menjadi sesuatu yang baik atau bahkan the beginning of the end seperti kata Bung Charles tadi. Tapi bukan dengan pembiaran ya. Jadi tetap harus terkendali, tetap harus terpantau, tetap harus dengan sejumlah protokol yang tetap dijalankan dengan sangat teliti, dengan terhitung, dengan menggunakan instrumen yang tepat gitu ya Mas Zulfikar, bahwa tidak lantas juga dilepas lalu nanti akan tenang dengan sendirinya. Kalau dilepas seperti itu sebenarnya bisa sangat-sangat berbahaya juga Mas Zulfikar. Betul sekali, karena konsekuensi terbesar itu sebenarnya ada pada masyarakat. Ketika masyarakat diberi informasi bahwa varian Omikron ini relatif ringan, akan terjadi penurunan tingkat kewaspadaan dan persepsi risiko yang justru bisa mempercepat proses kenaikan kasus. Karena itu kita harus kembali lagi ke tingkat kewaspadaan yang tinggi, walaupun memang kalau kita lihat tingkat keparahannya relatif lebih rendah. Oke, baik, kita akan membahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda.